Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa. Nama saya Adisa. Kami dari kelas 11 FPL 1 Ingin menjelaskan tentang prinsip dasar kromatografi, alat dan bahan kromatografi. prosedur dan penjelasannya. Ya, lanjut. Prinsip dasar kromatografi kertas yaitu berdasarkan pada absorbansi dan kepolaran, di mana absorbansi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diabsorbasi pada permukaan fasa diam. Alat yang digunakan untuk melakukan kromatografi kertas yaitu kertas saring, gelas kimia beserta 1/5 air, batang pengaduk, lidi, spidol merah muda, spidol oranye, spidol coklat, spidol hitam, dan spidol hijau, serta penggaris. Prosedur yang dilakukan yaitu sediakan kertas saring. Pada kertas saring pertama, tarik garis sepanjang 1,5 cm dari ujung bawah kertas saring. Buatlah titik dengan spidol hitam, spidol warna oranye, dan spidol hijau. Biarkan tinta menjadi kering. Pada kertas saring kedua, gambarlah hati dengan spidol warna bebas selain warna primer yang tadi. Pada kertas saring ketiga, tuliskan kimia menggunakan spidol warna coklat. Masukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air 1/5 cm. Gulung bagian atas kertas saring pada lidi dan gantungkan kertas itu tegak lurus pada lidi dalam gelas kimia. Ujung kertas harus dicelupkan dalam air, tetapi titik tinta tidak boleh terkena pada air. Biarkan air merambat naik pada kertas saring sampai mendekati kertas saring. Kertas saring dipindahkan, kemudian biarkan sampai kering, sehingga hasil yang didapat yaitu dari spidol hitam dihasilkan warna ungu tua, coklat tua, dan biru coklat. Warna oranye menghasilkan merah dan kuning, hijau menghasilkan kuning lemon, hijau muda, dan biru muda. Merah muda menghasilkan merah muda dan merah tua. Coklat menghasilkan kuning muda, coklat sawo matang, dan hitam. Sehingga kesimpulan yang didapat pada prosedur kali ini yaitu kromatografi dapat menguraikan warna-warna menjadi komponen-komponen warna penyusunnya, dan setiap warna memiliki daya serap pada kertas yang diberi air yang berbeda-beda. Sekian. Kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel, dan fase gerak yang digunakan yaitu toluen dan asam asetat glasial. Alat yang dipakai untuk kromatografi lapis tipis yaitu pelat KLT, ruang KLT, fase diam, fase gerak yaitu pelarut atau campuran pelarut, dan juga kertas saring. Prosedur kromatografi lapis tipis yaitu yang pertama, fase diam diaplikasikan ke pelat KLT secara merata dan kemudian dibiarkan kering dan stabil. Namun saat ini pelat siap pakai umum digunakan. Yang kedua, dengan pensil dibuat tanda tipis di bagian bawah pelat untuk mengaplikasikan titik sampel. Kemudian sampel larutan diaplikasikan pada titik-titik yang ditandai pada garis dengan jarak yang sama. Fase gerak diterapkan ke dalam ruang KLT hingga ketinggian beberapa sentimeter di atas dasar ruang. Kertas saring yang dibasahi dalam fase gerak ditempatkan pada dinding bagian dalam ruangan untuk menjaga kelembapan yang sama. Saat ini, pelataran yang telah disiapkan dengan sampel bercak ditempatkan dalam ruang KLT, sehingga sisi pelat yang memiliki garis sampel menghadap fase gerak. Kemudian ruangan ditutup dengan penutup. Pelat tersebut kemudian direndam, lalu titik sampel berada jauh di atas tingkat fase gerak, tetapi tidak direndam dalam pelarut untuk pengembangan. Waktu yang cukup diberikan untuk pengembangan titik. Pelat kemudian dikeluarkan dan dibiarkan kering. Terakhir, bintik sampel kemudian dilihat dalam ruang sinar UV yang sesuai atau metode lain yang direkomendasikan untuk sampel tertentu. Penerapan kromatografi lapis tipis bisa digunakan untuk identifikasi senyawa yang ada dalam pelarut tertentu, menentukan kemurnian suatu zat,
menganalisis ceramide dan asam lemak, deteksi pestisida atau insektisida dalam makanan dan udara, menganalisis komposisi pewarna serat dalam forensik, dan menguji kemurnian radiokimia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.